Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Rumah Sakit Umum Negara. Seperti biasa, saya Frans akan menemani Anda semua untuk kita berbincang-bincang tentang topik-topik yang menarik seputar kesehatan langsung dari ahlinya. Sobat Ngopi, tema kita hari ini adalah Stop Stigma dan Diskriminasi pada ODIF. Kenapa topik ini penting? Karena masih banyak orang yang takut, menjauh, bahkan salah paham dengan orang yang mengidap HIV. Bukan karena mereka berbahaya, bukan, tapi karena stigma dan informasi yang salah. Baik, Sobat Ngopi, telah hadir bersama kita seorang narasumber, Dr. Putru Sriwardani. Ya. Selamat datang, Dok. Terima kasih sudah hadir di Ngopi. Terima kasih telah diundang pada acara Ngopi. Siap, Dok. Oke, Dok. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin biar Sobat Ngopi kenal juga. Boleh perkenalan dulu, Dok. Tugasnya di mana, sebagai apa, silakan. Baik, terima kasih Pak Fran. Jadi saya Dr. Putru Sriwardani, bertugas di Klinik Jempiring, jadi sebagai case manager. Selain itu juga sebagai konselor HIV dan dokter PDP. Jadi keseharian dokter memang menangani pasien HIV juga, Dok, ya? Iya, kebetulan dari saya pindah ke Rumah Sakit Umum Negara dikasih beban dan tanggung jawab untuk ngurusin HIV. Tanggung jawab yang berat, Dok, ya? Ya. Oke, baik, Dok. Nah, tadi tema kita tentang stop stigma dan diskriminasi ODIF, Dok, ya? Nah, baik, Dok. Biar kita sepaham nih, apa sih ODIF itu, Dok? Baik, kalau dulu istilahnya kan ODA ya. ODA, ya, sekarang sudah diganti dengan ODIF. Jadi orang dengan HIV. Jadi orang-orang yang terinfeksi virus HIV itu kita sebut dengan ODIF. Oh, berarti ODIF itu orang yang sudah kena virus HIV, Dok, ya? Kalau dulu ODA kan orang dengan AIDS ya, karena benar-benar. sekarang sudah jarang sekali ya sampai jatuh pada stadium AIDS, jadi masih HIV asimptomatis, makanya dipakai istilah ODIF. Oke, menarik ini. Tadi Bu Dokter bilang HIV ada AIDS juga. Ya. Saya pertegas nih. Kalau HIV atau AIDS itu sendiri seperti apa, Dok? Kalau HIV itu adalah kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus, dan itu yang menyebabkan infeksi HIV. Nah, infeksi HIV itu ada beberapa stadium tergantung dari penyakit penyerta. Misalnya ada yang cuma sariawan aja, ada yang diare, terus kalau yang lebih berat lagi ada yang TBC. Jadi HIV itu ada stadium asimptomatis, stadium 1, stadium 2, stadium 3. Tergantung banyaknya penyakit penyerta. Nah, yang AIDS itu adalah stadium 4, sudah menyerang otak, jadi kayak toksoplasma cerebri. Itu merupakan salah satu infeksi HIV yang termasuk stadium 4. Ditambah lagi infeksi-infeksi yang lain. Artinya HIV dan AIDS ini beda dong, Dok, ya? Beda. Tapi penyebabnya sama, cuman tergantung gejala penyertanya. Kalau AIDS itu kan istilahnya singkatannya adalah acquired immune deficiency syndrome. Jadi ada sekumpulan gejala-gejala penyakit yang muncul pada ODIF tersebut. Oh, begitu. Jadi cuman biasanya kalau yang stadium 4 itu kan sudah lebih dari 3 gejalanya. Berarti yang saya tangkap seperti ini, Dok, ya. Orang dengan HIV positif belum tentu AIDS dan bisa hidup sehat juga, Dok? Bisa. Jadi terutama kalau yang HIV stadium 1 dan asimptomatis itu sama seperti, mungkin bisa aja kalau Pak Fran ini kita periksa, kita periksa, siapa tahu juga positif kan gitu, atau reaktif gitu. HIV. Ya, jadi untuk yang saat ini kebanyakan dari klien-klien saya itu masih dalam stadium 1 dan asimptomatis. Makanya mereka kadang-kadang ada pada fase denial, penolakan. Bener enggak saya sakit HIV? Kok saya tidak ada gejala, gitu. Tidak ada sakit, tidak ada keluhan, Dok, ya? Gitu dah. Jadi saya biasa bekerja biasa, enggak ada pernah masalah apa. Tapi terbukti setelah diperiksa dia terinfeksi atau terkonfirmasi HIV gitu. Oke.
Pertanyaan saya selanjutnya, dari tahap kena HIV awal sampai menjadi tanda petik AIDS, AIDS itu pasti atau bagaimana dok? Pasti terjadi atau bagaimana? Atau bisa dicegah? Kalau mau jatuh sampai stadium AIDS, tergantung ya. Jadi ada yang saya punya klien ini dari dia terkonfirmasi HIV umur 6 tahun sampai masih kecil. Ya, karena dia ketularan dari ibunya. Orang tua ya. Dari umur 6 tahun terkonfirmasi, tapi kalau zaman dulu kan tidak langsung kita pengobatan. Dievaluasi setiap tahun sampai usia 13 tahun masih juga belum ada gejala. Masih tetap asimptomatis. Gitu. Tapi ada juga mungkin karena dia terlalu capek atau gimana, baru 5 tahun sudah mulai muncul. Tapi bisa dicegah nggak dok? Dicegah dengan sampai pengobatan. tahap AIDS di sini bisa dicegah? Kalau tidak ada pengobatan, pasti akan jatuh pada stadium AIDS. Gitu. Berarti pengobatan ini dengan orang yang terinfeksi HIV bisa mencegah ke tahap AIDS ini dok ya? Ya. Jadi intinya gini Pak Pran, kalau misalnya seseorang mulai terkonfirmasi HIV, terus kita targetnya kan 7 hari sudah diberikan pengobatan ARV. Nah setelah itu sudah, kalau dia rutin minum obat teratur, tidak pernah bolong, tidak pernah telat minum obat, dia usia harapan hidupnya akan bertambah. Jadi jauh lebih panjang, sama seperti orang-orang pada umumnya. Jadi seolah-olah dia tidak terkena HIV. Tapi tetap menyimpan virus HIV. Bisa menularkan juga kan tapi dok? Tetap tetap ada resiko, tapi kalau sudah dia pengobatan, resiko penularannya sangat kecil. Oh begitu, dengan obat ini malah dia menularkan ke orang lain lebih kecil resikonya dok? Lebih kecil, makanya kita ada follow up-nya itu dengan melakukan cek viral load. Setiap tahun biasanya kita mengevaluasi seseorang itu, ODIF itu, untuk apakah dia teratur minum obat. Kalau dia masih tinggi kadar virusnya di dalam darah, berarti ketahuan lah dia malas minum obat ya, walaupun dia rajin ngambil obatnya dok ya. Kan kita punya absen nih di klinik tuh, ini tepat tiap tanggal 17 ngambil rajin obat, datang, tapi kok muncul ada TBC kelenjar, kemudian kok ada tokso, terus ternyata setelah dicek ke rumahnya, numpuk obatnya di rumah, nggak pernah diminum. Artinya yang saya tangkap dengan minum obat ini bisa tidak hanya untuk pasien untuk mempertahankan statusnya tidak mencapai grade yang lebih tinggi, dan juga untuk mengurangi risiko penularan juga dok ya? Iya, betul dok ya? Sangat. Oh jadi harus minum obat dok ya, benar ya? Iya, minum obat seumur hidup. Seumur hidup, ya selama nggak ada masalah. Dan harus tepat waktu. Oh ada tepat waktunya juga? Ya, karena obat HIV itu kan perlu kepatuhannya, kedisiplinannya. Kalau dia misalnya menetapkan jam 8 malam dia minum obat, konstan ya harus jam 8. Oh, jadi kalau misalnya dia, kadang-kadang klien tuh, Bu dokter boleh enggak telat 5 menit? Saya kemarin kelupaan Bu dokter. Kebiasaan ya. Saya kemarin ketiduran sudah setengah jam. Ya kalau cuma sekali 2 kali enggak apa-apa. Mungkin makanya, karena menganggap biasa jadi terbiasa, jadi lalai mungkin kadang-kadang. Dianggap hal biasa mungkin. Makanya saya biasanya nyarankan pakai alarm. Alarm minum obat dok ya? Ya, alarm minum obat, jamnya itu. Jamnya ya? Makanya ya kalau misalnya toleransinya kan saya biasanya kepatuhannya itu 95%. Kalau masih di atas 95% nggak apa-apa. Jadi dari 30 hari itu hitung dah 95% berapa. Jadi boleh lah. Baru awal sudah banyak yang kita dapat dok ya? Iya. Oke dok, nah ini pertanyaan saya nih, ini yang masih sering bikin salah paham nih dok. Ya. Sebenarnya penularan virus HIV ini lewat apa saja? Penularannya yang terutama itu adalah hampir 90% lewat hubungan seksual yang berisiko. Jadi mungkin jadi yang PSK itu jadi dia mungkin sering sana jajannya ya, jadi bukan di mall atau di mana jajannya, tapi di kafe-kafe itu dan tidak menggunakan bukan PSK aja, LSL juga bisa. Malah sekarang tren kita tuh LSL yang meningkat. Dok, jelaskan LSL, nggak semua tahu LSL dok. Laki sama laki, laki suka laki gitu. Jadi kalau biasanya. Tapi tren itu ada dok ya? Ya kebetulan sekarang di Jembrana itu
trennya mulai meningkat, sudah mulai agak terbuka dia. Oh, karena keterbukaan. Ya, dulu kita agak susah masuknya untuk mengajak dia periksa susah, tapi sekarang karena ada satu ketahuan, akhirnya dia yang ngajak temannya. Betul, mulai ada komunikasi yang terbuka dok ya. Dan sekarang mereka sih enjoy aja kalau ke ruangan saya. Sudah mulai bisa menerima, sudah mulai bisa terbuka. Dan itu penting dok ya. Mereka merasa berisiko. Iya, ada penting untuk pengobatan dok ya. Siapa tahu. Mereka yang mengajak temannya. Bagus. Ya, mereka yang konsultasi duluan ya. Misalnya, aku nih mungkin dia pernah merasa misalnya, kamu sini dong, ayo periksa untuk saya soalnya kena kan gitu. Jadi ada lagi nambah. Terus soalnya kalau dilihat penularan itu ya 1 nulari 2 berarti 4 jadi 8 kan cepat sekali kan kalau itu tidak dicegah. Nah, itu penularan hubungan seksual yang berisiko. Selanjutnya, terus yang kedua, penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti. Biasanya itu pada penasun, pengguna narkotika suntik. Ya, benar. Cuma kalau di Bali ya, terutama di Jembrana, kita kan hampir tidak ada penasun. Penasun nggak ada ya. Kalau di Denpasar mungkin karena di sana kan daerah wisata. Di Jembrana enggak. Terus yang ketiga yang lumayan banyak itu adalah penularan dari ibu ke anak. Jadi dulu waktu belum ada program PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak, itu PPIA namanya ya. Biasanya kan kalau ibunya terkena HIV itu kan tidak ketahuan. Jadi setelah umur bayinya 3 bulan, kok diare, kok berat badannya tidak nambah, baru kok jamur, dites ibunya ternyata positif. Nah, tapi semenjak tahun sekitar 2021 apa berapa, saya lupa. Wajib. Semua ibu hamil harus dites. Tes triple ya, jadi sipilis, HBsAg atau hepatitis dan HIV. Kalau misalnya itu awal dok ya. Ya, kalau itu ada yang positif langsung diobati. Kalau misalnya HIV positif langsung dapatkan pengobatan dan langsung kita kawal sampai melahirkan, terusnya kita dampingi. Nah, dengan pendampingan seperti itu kemungkinan penularan jauh berkurang dok ya? Hampir bisa ditekan. Jadi hampir ditidakkan ya? Iya, 97% bisa tidak terinfeksi bayinya. Bagus sekali. Yang penting keterbukaan di awal sebenarnya dok ya, informasi di awal ya. Dan lumayan banyak kita menemukan ibu-ibu hamil setelah di screening triple-nya itu ada yang HIV. Jadi dia merasa tidak ada keluhan, terus dia merasa baik-baik saja kok dites HIV. Nah, kalau itu tidak ada program PPIA kan lolos terus berapa bayinya terkena ya, jadi benar. Berapa hancur dah itu. Program itu bisa mengkat penularan dari ibu ke anak ya. Makanya itu dah dari pengalaman itu ada program PPIA. Berarti yang paling berisiko karena perilaku tuh seks yang berisiko ini dok sebenarnya ya. Iya. Tapi selain kan tadi penularan dari ibu ke anak ya. Dapat dicegah dengan pemeriksaan triple tadi itu. PPIA itu ada lagi supaya bisa benar-benar bayinya aman, tidak sampai terinfeksi HIV. Ibu hamilnya yang tadi terkonfirmasi harus dapat obat. Persalinannya harus dengan SC. Bayinya tidak boleh dapat ASI dan bayinya harus dapat profilaktik, pengobatan pencegahan selama 6 minggu. Dari baru lahir? Ya, dari baru lahir kurang dari 6 jam harus dapat pengobatan. Kalau itu keempatnya itu jalan, 100% bayi tidak kena. Ya, jadi di sana memutus rantainya dok ya? Iya. Luar biasa. Nah dok, tadi ada seks berisiko, ada jarum suntik berganti-ganti, ibu ke anak. Nah, kadang-kadang kan yang bikin salah paham tuh, ini dah masalah ODIF ini juga, batuk bersin. Nah, itu nular nggak? Habis itu tinggal bersama itu resiko nular nggak dok? Nah, biasanya itu udah kalau saya menemukan ODIF yang baru, kita kan biasanya konseling ya, konseling hasil, kemudian persiapan untuk pengobatan, kita ajak keluarganya atau kalau dia mau buka status, dan kadang-kadang
dengan keluarganya sendiri belum mau buka status, karena emang Pak stigmanya Fran. jelek Ya, ya. karena takut, malu dan lain sebagainya. ya. Jadi bukan ke masyarakat aja dia takut, keluarganya sendiri aja juga dia kadang-kadang nggak mau. Kita bujuk, rayu, harus perlu pendampingan. Soalnya kalau ada apa-apa kan biar ya sekarang belum siap itu. Masih ada seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kan kita melakukan konseling. Nah, di sana kita kasih tahu keluarganya bahwa HIV ini menular lewat 4 tadi itu kan, hubungan seksual, lewat jarum suntik, kemudian dari ibu ke bayinya. Kalau bapak, ibu atau anak-anaknya itu misalnya tinggal serumah, menggunakan alat makan bersama, terus alat mandi, tidak akan menyebabkan penularan gitu. Kecuali kalau misalnya si keluarganya itu merawat ODV ini dan kebetulan mungkin ada luka, yang merawat juga ada luka, ya itu yang perlu hati-hati. Kan takutnya ada, walaupun ada resiko kecil tapi kan kemungkinan ada darah masuk. Selalu ada. Ya, kita kecil sekali dok ya seperti itu ya. Makanya kita tetap konseling ke keluarganya. Artinya edukasi itu tidak hanya untuk pasien, juga untuk keluarga yang mendampingi dok ya. Makanya di situlah peran dokter PDP di klinik VCT. Jadi PDP itu perawatan, dukungan, dan pengobatan. Sekaligus konseling jadi dok ya, tidak hanya pengobatan. Saya 10 hari pelatihan konseling, nggak boleh jalan-jalan lagi. Jadi yang fasilitas konseling khusus untuk pasien ini kan dok ya. Ya, jadi konselor saya di pelatihan konselor itu 10 hari di Bogor yang melatih bule nggak boleh jalan-jalan. Ya gitu. Oke, memang tadi susah ya untuk melakukan konseling itu ya. Oke dok, tadi kita sudah tentang penularan ya, termasuk ya salah paham tadi kan dari namanya cara penularannya. Ya. Habis itu, gejala yang mungkin timbul dok? Kalau gejala yang paling sering timbul lah? Gejala yang sering timbul, kalau saya bilang itu ya HIV itu adalah penyakit dengan 1000 wajah. 1000 wajah? Ya, bisa kena dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dari ujung rambut misalnya kadang-kadang kayak dermatitis seborrheic itu kayak gatal-gatal di rambut gitu. Tak sembuh-sembuh udah bolak-balik ke dokter kulit atau dites HIV. Terus atau kadang-kadang dari otitis, ada apa kalau orang Bali bilang curakan ya. Jadi otitis media itu juga bolak-balik kronis itu setelah dites. Jadi bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari misalnya mulut yang paling ringan itu adalah jamur, kandidiasis ya. Kemudian kalau makin ke bawah biasanya ada yang cuma ngeluh lemas, kok tidak ada tenaga, padahal DM-nya bagus atau keluhan lain tidak ada. Terus setelah dites, oh HIV. Artinya banyak ya? Banyak gejala yang makanya istilahnya penyakit dengan 1000 wajah. 1000 wajah. Iya. Atau mungkin karena daya tahan tubuh yang menurun mungkin juga dok ya? Pengaruh ya? Daya tahan tubuhnya. Jadi kalau awal-awal itu tadi seperti sudah saya jelaskan, HIV itu kan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Betul. Ya, imunodefisiensi kan. Nah, kalau misalnya dia baru diserang kan otomatis masih banyak tentaranya itu. Mungkin gejalanya ringan, cuma gatal-gatal kayak eksim. Setelah mulai melemah itu baru muncul gejala yang banyak dok ya. Replikasinya dia itu seperti tadi saya dari 4 jadi 8 jadi 64 kayak gitu kan. Pangkat terus berpangkat ya. Berpangkat itu jadi makin banyak sistem kekebalan tubuhnya diserang, otomatis kan tidak ada pertahanan, tentaranya mati. Jadi penyakit yang tadinya lewat aja seperti pilek, batuk atau jadi pneumonia, atau ada orang bersin atau batuk karena TBC dia ikut kena kayak gitu. Jadi artinya penyakit yang harusnya cuma sekedar lewat di kita jadi lama jadi berbahaya. Kalau kita daya tahan tubuh bagus, gak ada masalah, aman ya, paham. Tapi kalau bagi mereka karena daya tahan tubuhnya menurun, lewat akhirnya lama bersiko juga jadinya dok ya. Oke, tadi dokter sudah sempat singgung sedikit masalah tes-tesnya dok ya. Apa aja tesnya dok untuk menegakkan HIV ya, diagnosanya? Kalau yang paling umum yang kita kerjakan di Rumah Sakit Umum Negara itu tes rapid test. Rapid test. Ya, itu adalah tes serologis yang sudah standar semua klinik VCT harus punya. Itu tesnya ada 3, jadi ada yang paling sensitif dulu, nanti setelah misalnya ditemukan
positif, dia hasil yang tes pertama, terus dilakukan tes kedua masih positif, dites lagi yang ketiga, jadi makin spesifik gitu. Nah, itu yang rapid test. Jadi untuk menegakkan diagnosa HIV, rapid test dengan 3. Harus semua positif. Ya, harus, atau bisa juga 2. Jadi ada tabelnya itu. Iya, iya. Nah, itu kalau misalnya yang kasus-kasus yang sulit, Western blot namanya, itu kita nggak bisa di sini. Biasanya di rumah sakit besar. Apa penyulitnya, Dok? Kadang-kadang apa namanya di hasil pemeriksaannya kayak tadi itu kan positif, negatif kan ragu-ragu kayak gitu. Jadi harus ada penegasan lain, ya, Dok, ya. ada pemeriksaan yang lebih bagus lagi ya, lebih khusus lagi ya. Ya, terus yang itu kan tes serologis. Jadi selain Western blot ada ELISA. Terus yang kedua tesnya ada tes HIV antigen antibody. Itu untuk dibaca ya. Ya, untuk melihat apakah HIV 1, HIV 2 dan protein protein 24 itu yang diperiksa. Jadi kalau misalnya itu sudah ada darahnya, sudah bisa terkonfirmasi. Terus yang ketiga adalah tes virologinya. Di sini kan ada 2 macam tesnya, yaitu yang kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif DNA itu pada bayi, yang umurnya minimal 6 minggu. 6 minggu, ya baru bisa dilakukan tes. Dan itu darahnya diambil dari telapak kaki. Oh, telapak kaki. Ya, diambil darahnya di telapak kaki, terus tetesannya itu ditaruh di kertas, itu kita kirim ke Dokter Sutomo. Oh, nggak di sini, Dok, ya? Itu bayi itu ya? Tergantung itu. Nanti yang ditunjuk oleh Kemenkes. Oh, misalnya sekarang Dokter Sutomo, atau di Hasan Sadikin, atau di Belambangan, itu mana itu. Nah, kalau yang kuantitatif? Yang kuantitatif itu kita bisa di sini. Oh, bisa di sini. Ya, itu tujuannya adalah untuk ngecek viral load, jumlah virus di dalam darah. Makanya yang tadi saya bilang setiap tahun kita evaluasi jumlah virusnya itu. Tip minum obat juga. Ya, makanya dia kadang-kadang arahnya ya. Kadang-kadang gini, Dok, saya rajin kok minum obat, tidak pernah telat loh. Ini buktinya kok masih tinggi gitu. Jadi kan kelihatan bohongnya kan. Nggak usah ada bohong sama saya. Saya bilang nih, saya sakti. Iya, saya sakti bisa ngeramal. Oke, Dok. Nah, lanjut nih. Sudah tesnya. Nah, sekarang kayak tadi dokter bilang, HIV ini 1000 wajah lah penyakitnya. Iya, penyakit 1000 wajah. Dan juga kadang-kadang tanpa gejala juga kan kalau kita masih yang asimptomatis. Nah, sekarang banyak mitos, Dok, di masyarakat. Terutama begini, karena mungkin dia kayak tadi kan bisa karena dia capek, seolah dia lemas, seolah apa. Kadang-kadang beredar di masyarakat juga bisa diobati dengan obat herbal, bisa dipijat kadang-kadang. Itu gimana menurut Bu Dokter? Ya, itu kan mindset mereka ya. Jadi ya sampai sekarang ada ODEV kita yang, Dok, saya minta izin kan, Dok, saya boleh berhenti minum obat. Saya kan sudah minum obat herbal. Kalau Ibu atau Mbaknya minta izin, pasti saya tidak kasih. Tapi kalau Ibu suka-suka berhenti sendiri, ya resiko ditanggung kan gitu. Jadi kalau minta, karena itu dia ngotot, saya sudah, karena kebetulan dia ikut MLM itu kan, multi level, dan dia menjual obat-obat itu, dia minum, saya tidak pernah ada keluhan, tidak pernah gejala. Dikiranya karena itu, padahal sebenarnya konsentrasi virusnya masih sedikit, dan minum obat ditekan juga lagi sama. Makanya saya bilang, ibu boleh aja minum obat herbal, tapi yang mencegah berkembang biaknya virus itu adalah obat ARV-nya ini. Itu ada untuk ejevan kan, untuk tambahan aja, dan itu stamina lah. Ya, jadi boleh aja tuh dilanjutkan, tapi obat ini tetap. Artinya secara signifikan bukan untuk mengobati virusnya, Dok. Kalau memang sebagai adjuvan nggak ada masalah, Dok, ya. Apalagi yang nyari balian-balian itu sampai habis uangnya. Tapi ada loh, ada kan? Ada. Banyak. Kita punya ADEV gitu. Dia jadi nyari balian ini ya. Ya silahkan, dia sudah habis, tambah ngedrop. Balik ke baru balik. Saya biasanya gini, saya tunggu saja di IGD. Tapi yang paling penting bener, komunikasi konseling itu penting sekali. Pemahaman dan dengan bahasa yang gampang gampang diterima oleh ini sebenarnya bahasa HIV atau ODIF ini menarik sekali, Dok, ya. Tadi dokter sudah jelaskan
cara penularannya, bagaimana pengobatannya juga. Nah, sekarang pencegahannya seperti apa, Dok? Kalau pencegahannya kita punya istilah ABCDE. ABCDE. A. Ya, A. Abstain. Jadi tidak melakukan seks yang berisiko. Oh, yang tidak berisiko, di stop ya. Kalau yang tidak berisiko silakan. Aman-aman saja. Kan ada yang tidak bisa nahan kan, jadi melakukan seks berisiko karena tidak bisa ditahan. Itu risiko ya. Itu. Bahaya, ya. Jadi ada solusi yang lain. Oh, ada opsi lain lagi. Kalau nggak bisa tahan, nggak tahan abstain, ada solusi lain. Iya. Terus yang kedua be careful. Jadi setia pada pasangan. Setia pada pasangan, oke. Ya, jadi kan ini kan berkaitan nih. Nah, yang ketiga itu tadi yang melakukan seks berisiko tidak bisa di stop kan? Pakailah kondom. Efektif, Dok? Kondom efektif itu. Jadi selama ini kita ODIF tuh tetap kita kasih kondom, kita sarankan kondom. Padahal kan apa namanya, entah mungkin mitos ya, bocor, berembes gitu. Ada kemungkinan nggak? Ya mungkin namanya produk pabrik ya, pasti ada, tapi persentasenya kan kecil gitu ya. Tetap Jadi juga ya, tetap kita sebagai alat kontrasepsi dan untuk mencegah penularan. Sebenarnya kembali ke A aja deh. Iya. Abstain ya. Oke, C sudah. Ya, terus itu C dah ya. D, drug. Jadi tidak menggunakan obat-obat narkoba, terutama yang suntik. Dan yang kelima E, edukasi. Jadi ya penyuluhan atau suruh di sini baca-baca. dokter berperan ya, dokter di sini besar sekali. Ya, jadi kita hampir setiap ada momen kita melakukan penyuluhan lewat radio, lewat sekolah-sekolah, kolaborasi dengan dokter kulit. Masalahnya yang diedukasi bukan hanya si penderita, tapi juga keluarga dan masyarakat juga, Dok ya. Ini terkait dengan stigma dan diskriminasi ini, Dok ya. Mungkin puskesmas yang ya. Tapi artinya edukasi itu sampai ke masyarakat juga kan, Dok ya. Harus itu. Nah, Dok, balik kita ke tema kita, yaitu stop stigma dan diskriminasi ODIF. Sebenarnya stigma dan diskriminasi ODIF ini seperti apa sih pemahamannya, Dok? Sebenarnya kadang-kadang saya juga kasihan ya kalau yang ODIF itu yang kena stigma itu kan pemberian label yang nilainya yang jelek, bersifat negatif. Betul, ya. Jadi itu orang HIV pasti itu nakal kan gitu. Betul. Oh itu HIV pokoknya enggak benar kan ya. Atau mungkin dia jadi kutukan Tuhan kayak gitulah. Jadi dan kadang-kadang stigmanya itu dari keluarganya sendiri juga datang dari keluarga besarnya. Ya, kalau yang hal yang kecil yang negatif kan cepat viral ya. Jadi makanya ada beberapa kasus mereka kalau saya baru konseling hasil itu nangis, ya udah silakan dah nangis sepuasnya. Yang penting nanti setelah pulang berobat. Anda baikkan ya, gitu. Diskriminatifnya sudah. Kalau diskriminasi yaitu perbedaan perlakuan. Jadi beberapa waktu yang lalu kita punya anak sekolah, jadi saya juga sempat konseling karena mereka itu dijauhin sama temennya karena kebetulan temennya tahu dong. Kebetulan dia kan terkena HIV itu dari ibu dan anak ya. Jadi dari SD dia sudah pengobatan dan temannya itu teman sekelas waktu SD. Jadi kan informasi itu informasi dibocorkan atau disebarluaskan setelah di SMA baru masuk kan. Jangan bermain sama itu, dia HIV gitu. Ya itu akhirnya kan dia nangis dan lain sebagainya. Sempat kita konsultasikan ke dokter jiwa juga. Makanya ini nanti dalam rangka Hari AIDS Sedunia ini juga kita mau memberikan konseling atau kesehatan mental untuk ODIF remaja. Program kita dok ya. Program kita. Mudah-mudahan lancar dok ya. Remaja itu banyak kena ya? Banyak yang kena dok ya? Ya yang kena adalah karena dia murni ada, kena karena orang tua ada. Jadi yang murni lumayan juga. Ya, jadi jangan kaget ya. Yang murni itu berarti pada memang perilaku dok ya? Ya perilaku. Dan perilaku umur 11 tahun. Tadi diskriminasi yang saya tangkap itu kan sosial lah. Ya. Di kesehatan sendiri harusnya kan tidak ada kan dok? Kalau di kesehatan selama ini sih kita sudah berusaha menekan ya, tidak mendiskriminasi. Cuma kadang-kadang kan
para nakes kan pasti waspada, jadi lebih hati-hati jadinya. Lebih ke SOP, lebih hati-hati, bukan Ya, diskriminasi sih dok ya. bukan. Mungkin dulu oke lah, mungkin ada ya. Ya, jadi apa namanya, lebih berhati-hati. Misalnya kalau melakukan tindakan pakai handsun 1, sekarang handsun 2. Betul. Nah, terus penggunaan alat habis. Tapi SOP itu ada kan dok? Artinya untuk penanganan pasien dengan ODIF ini ada SOP-nya kan? Jadi kayak misalnya kalau ada SC itu bajunya khusus. Iya, artinya kan untuk mencegah, itu kan bukan diskriminasi, Bukan itu lebih untuk pencegahan ya. UP-nya kita, universitas. Yang saya tangkap arti di kesehatan sendiri tidak ada perbedaan. Yang kemungkinan terjadi diskriminasi adalah di masyarakat sendiri dong. Kayak tadi pergaulan, dia orang HIV, jangan diajak. Waktu saya konseling, ya kalau memang dia enggak mau ngejak kamu bergaul, cari teman yang lain. Banyak kan masih ada lah gitu. Enggak bisa Bu Dokter ya, berusaha lah gitu. Nah, dampaknya sendiri dok bagi pasiennya dah. Ya ada yang sampai pernah bunuh diri. Ada kasus itu? Itu dulu pernah ada, kita punya ODIF itu bunuh diri di Pengambengan. Jadi saya ingat sekali, pagi pakai baju itu loh, di pagi hari Sabtu dia ngambil obat di VCT. Terus besok paginya kok ada berita ada penemuan mayat. Saya dikirimin sama LSM, Bu Dokter, ingat ini. Saya lihat mukanya karena sudah bengkak kan kelihatan. Nah, klien kita, walah ini kemarin dia ngambil obat, tidak ada keluhan apa-apa. Jadi mungkin dia ada rasa depresi ya. Jadi keinginan untuk bunuh diri. Sampai serem itu gitu ya. Ada yang tidak berani keluar. Makanya saya bilang, klien-klien saya itu ODIF itu kalau ke ruangan saya kan pakai jaket, pakai masker, pakai topi. Karena stigma itu dok ya. Karena takut ketahuan sama. Berarti yang saya tangkap dok ya, yang berbahaya dari HIV ini bukan virusnya saja, tapi stigma dan diskriminasi ini ya luar biasa dok ya. Ya itu yang membuat orang jadi patah semangat, nanti berobat juga tidak ada. Dan kemungkinan besar yang mungkin terjadi, stigma awal muncul, diskriminasi awal muncul, malah dari keluarga sendiri bisa jadi. Ada yang dari suaminya sendiri. Dari orang yang terdekat malah ya. Iya, jadi langsung orang dia kena HIV sebentar lagi mati gitu. Jadi seperti itu. Dan ternyata sampai sekarang istrinya sehat-sehat aja. Ya, harus minum obat. Iya. Tapi ada juga yang salot itu benar-benar dia merawat istrinya itu dari mulai kan terkonfirmasi sampai diare di tempat tidur, dia tidak jadi berangkat pesiar hanya untuk merawat istrinya itu. Ya saya salut itu. Iya, artinya jadi dukungan orang terdekat itu sangat penting ya dok ya. Ya, sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Nah dok, pertanyaan saya sih mundur ke belakang sih tadi kan HIV belum tentu bisa jadi AIDS. Nah dari AIDS ini boleh membaik itu ada dok? Grade-nya menurun lah. Kalau sampai AIDS itu biasanya sudah tinggal selangkah lagi. Oh susah ya? Ya, tapi kalau stadium 3 masih ada. Masih bisa opsi. Jadi saya kadang-kadang pengalaman hampir dari tahun 2012 saya menangani, udah lama ya, hampir 13 tahun. Saya bergelut dengan HIV ini. Jadi waktu dia baru terkonfirmasi pakai kursi roda, udah habis dah mukanya, tahu lagi 2 bulan datang, ini perasaan yang kemarin pakai kursi roda. Ya Bu Dokter, saya sudah sehat. Ya syukurlah gitu. Jadi kalau masih stadium 3 itu yang penting dia mau motivasi dirinya yang kuat, dukungan dari keluarga, makanan yang bergizi, minum obat teratur, 2 bulan saya jamin balik normal dia bisa pulih dalam tanda kutip ya. Jadi bisa bekerja dengan seperti biasa, terus melakukan aktivitas seperti orang normal. Gitu. Nah, dok, 1 Desember ini kan hari AIDS sedunia ya. Temanya kalau nggak salah itu bersama menghadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV. Apa maksud bang tema ini dok? Untuk menuju ke tema itu kita harus melihat lagi strategi penanggulangan HIV ya. Di dalam strategi pencegahan HIV ini kita mempunyai 3 pilar, yaitu yang dengan istilah TOP.
Jadi kita HIV punya salam 3. Top, temukan, obati, dan pertahankan. Nah, temukan di semua klinik VCT, semua vaskes bisa menawarkan untuk melakukan tes HIV. Oh, tidak hanya di rumah sakit ya? Nah, sekarang sudah semua klinik Pratama di Polres ya. Maka bisa Polres juga bisa. Jadi semua puskesmas sudah melakukan tes juga. Nah, itu kan temukan ya. Makin banyak yang dites, makin banyak kita menemukan kasus. Terus yang kedua, obati. Kalau dulu belum ada PDP itu ya, baru di rumah sakit umum aja PDP-nya, biasanya kan dikasih rujukan ke rumah sakit untuk mulai pengobatan. Nggak ada datang. Itu jadi menghilang dah pasiennya. Gitu. Nah, makanya sekarang oleh pemerintah Kabupaten Jemberana, Dinas Kesehatan khususnya, dibentuklah puskesmas PDP. Oh, jadi di puskesmas ada PDP-nya juga. Hampir yang belum PDP itu cuman Puskesmas 2 Jemberana dan Puskesmas 2 Gilimano. Jadi sama Gumreh lagi satu, berarti 2 Pekutatan, 3 puskesmas yang belum, yang lainnya sudah PDP. Jadi kalau mereka melakukan tes, temukan konfirmasi, langsung diobati. Karena target kita dalam waktu 7 hari sudah dapat pengobatan. Sejak tes itu dok ya? Sejak tes itu. Positif, ya. Dan kita target capainya sudah cukup tinggi untuk tingkat provinsi. Di Jemberana sendiri, tema ini sudah mengarah ke sana semua dok ya, artinya sudah nggak ada masalah untuk kelanjutannya kan. Itu ya. Nah, setelah diobati kan harus dipertahankan karena dia pengobatan kan seumur hidup. Oh ya, betul. Ya, jadi terus dilakukan konseling, pendampingan. Jadi kita berkolaborasi dengan LSM. Oh, ada LSM juga. LSM ada LSM Spirit Paramacita yang bertugas di Rumah Sakit Jemberana, Rumah Sakit Umum Negara, dan di Puskesmas. Jadi itu yang mengawal, mendampingi terus, misalnya mengingatkan, Pak, udah jadwalnya minum vitamin. Gitu. Sudah minum obat belum? Gitu ya. Sudah kontrol belum? Jadi gitu ya. Itulah artinya keberlanjutannya ya. Dari temukan, obati dan pertahankan di sana. Jadi supaya LFU-nya loss flow up-nya itu makin sedikit. Gitu. Paham. Artinya yang saya tangkap di Jemberana khususnya Rumah Sakit Negara juga untuk pelayanan HIV sudah sangat-sangat maksimal dok ya. Sudah sangat-sangat baik, jadi siap melayani selalu dok ya. Nah, terakhir dok, statement Bu Dokter lah untuk masyarakat, terutama tentang stigma dan diskriminasi terhadap ODIF ini. Silakan dok. Baik, terima kasih ya sebagai untuk penutup dalam rangka Hari AIDS sedunia ini. Jadi kita memperingati hari itu bukan untuk hura-hura, tapi mengingatkan bahwa mereka itu perlu mendapat perhatian, pedulian kita. Jadi perlu support kita, dukungan kita, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Terus yang kedua, stigma itu benar-benar merupakan bom waktu ya di masyarakat yang bisa membunuh ODIF ini. Jadi itu juga perlu walaupun mungkin tidak bisa dihilangkan, paling tidak dikurangi lah dengan perlahan-lahan. Terus yang ketiga, bagi ODIF itu kan perlu dukungan secara finansial ya. Jadi berikan dia keterampilan, kalau selama ini kita ada kerjasama dengan LSM sih, jadi dapat bantuan modal usaha untuk mereka tetap bisa hidup dan berkarya. Jadi sekali lagi ODIF juga bisa berkarya, bisa usia harapan hidupnya juga bertambah asal dia minum obat ARV. Oke, luar biasa dok. Terima kasih banyak informasi yang sangat bermanfaat untuk kita, terutama untuk masyarakat umum juga, dan juga sekali lagi jangan sampai ada diskriminasi, apalagi kita sebagai nakes dok ya. Oke, untuk Semeton Ngopi, pesan penting kita hari ini adalah HIV bukanlah hukuman dan bukan pula tanda bahwa seseorang lebih rendah daripada orang lain. Stigma dan diskriminasi terhadap ODIF harus benar-benar dihentikan. Mari jadi masyarakat yang peduli, bukan menjadi masyarakat yang menghakimi. Baik, Semeton Ngopi, masyarakat Jemberana khususnya, jika ada masalah kesehatan, jangan ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan.
Kita di Rumah Sakit Umum Negara selalu siap melayani Anda dengan profesional dan sepenuh hati. Terus sekali lagi terima kasih sudah bersama Ngopi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Demi Jembrana pasti bisa.